Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Faridina Ketik, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sudah berdoa? Belum, Bu. Kenapa belum? Kenapa belum? Kenapa pertama? Sudah, Ibu tanya sudah berdoa atau belum? Belum, Bu. Kenapa belum? Kenapa belum? Puasa? Kenapa belum? Ibu tanya senyum-senyum lagi. Oke, kalau begitu kita siapkan hati dan batin untuk berdoa ya. Siapa yang bisa pimpin doa di antara kalian? Puasa, Bu. pimpin doa. Marilah kita berdoa. Amin. Silakan dulu, tepuk tangan dulu untuk puasa. Oke. Hari ini hadir semua. Hadir, Bu. Hadir semua atau ada yang tidak hadir ini hari? Hadir semua, Bu. Oke, untuk lebih jelas, Ibu ambil absen dulu ya. Ya, Bu. Alfonsa Due, Hadir, Bu. Keisa. Hadir, Bu. Oke, yang hadir tingkatkan kehadirannya. Oke, yang hadir tingkatkan kehadirannya. Tadi pagi semua sarapan? Sudah, Bu. Oke. Sponsor kau tadi pagi makan apa? Nasi, Bu. Oke. Nasi, Bu. Oke, sudah siap untuk berolahraga hari ini? Sudah, siap, Bu. Oke. Hari ini kita belum olahraga ya. Soalnya dengan keadaan kita begini, hari ini Ibu jelaskan materi dulu, minggu depan baru kita olahraga ya. Ya, Bu. Oke. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani ya. Dengan kompetensi dasarnya memahami berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai latihan, daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal. Indikator pencapaian kompetensi, pentingnya dan meningkatkan jasmani. Yang berikut kompetensi dasar yang kedua, memperhatikan berbagai aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai bentuk latihan, daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal. Indikator pencapaian kompetensi, latihan kekuatan dan kecepatan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini hari, melalui diskusi, siswa menjelaskan dan pentingnya menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani dengan benar. Yang kedua, melalui latihan, siswa dapat melakukan latihan kebugaran jasmani dengan benar. Nah, yang pertama, Ibu akan jelaskan dulu tentang pengertian kebugaran jasmani ya. Dengar baik-baik, sebentar Ibu tanya lagi, kalau tidak ada, Ibu hukum. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Sudah dengar semua? Sudah, Bu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Coba Fonsa ulang. Lupa, Bu. Tadi pikiran kemana sejak Ibu jelaskan di depan, senyum-senyum terus. Oke, Ibu ulang ya. Kebugaran jasmani itu kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Contoh setiap hari kita melakukan, contohnya kita lari, low class, itu kita tidak merasa lelah atau apa, itu namanya kebugaran jasmani.
Yang kedua, ibu akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani itu. Yang pertama, umur. Yang kedua, jenis kelamin. Umur juga dapat mempengaruhi kebugaran jasmani. Contohnya anak-anak yang umur baru 2-3 tahun tuh, mereka kalau terlalu lari atau apa itu juga bisa mempengaruhi kebugaran jasmani. Misalnya kekuatan ototnya. Sudah dengar semua? Sudah, Bu. Yang kedua, jenis kelamin. Kalau jenis kelamin tuh umumnya pada putra tuh lebih kuat dari perempuan. Kamu lihat tuh cewek tuh kalau lari misalnya 400 meter atau 500 meter itu kita duluan sampai. Kalau putra mau 500 meter, 400 meter, 1500 itu mereka tidak dirasa capek. Berarti tenaga perempuan dan laki-laki itu berbeda. Perempuannya lebih lemah, laki-lakinya lebih kuat. Terus yang ketiga, makanan. Makanan juga dapat mempengaruhi kebugaran jasmani. Kita tuh harus makan makanan yang bergizi, bisa makan makanan yang bergizi. Contohnya makan nasi putih, minum air. Jangan terlalu makan jajan yang di kios, itu juga bisa mengakibatkan kita punya kekuatan daya tahan tubuh itu lemah. Kalau kita terlalu mengkonsumsi makanan yang di kios tuh, lama-kelamaan kita akan sakit, kena penyakit gitu. Terus yang berikutnya tentang tidur dan istirahat. Tidur dan istirahat juga sangat dibutuhkan. Misalnya siang kita harus istirahat, itu tuh supaya sore kita bisa melakukan aktivitas. Terus ini malam juga harus istirahat tepat waktu. Nah, yang berikut keturunan. Keturunan misalnya faktor keturunan ini mempengaruhi terhadap kapasitas jantung, perut, postur tubuh, sel darah, obesitas dan serat atas. Yang berikut ibu akan menjelaskan lagi tentang manfaat dari kebugaran jasmani. Yang pertama, menjaga berat badan. Misalnya kalau kita rawat badan itu tuh kita punya berat badan tuh tetap seimbang. Misalnya kita istirahat tepat waktu, malam juga istirahat, makan tepat waktu, itu juga kita menjaga berat badan. Yang berikut, mengontrol kadar gula darah. Itu contohnya kalau kita terlalu makan nasi juga itu tidak baik. Itu juga bisa akibatkan kita bisa kena penyakit gula. Tahu toh orang yang kena penyakit gula? Sudah tahu, Bu. Penyakit gula itu contohnya kita kan sakit di hangat itu mesti amputasi. Kalau tidak amputasi itu tuh bisa jangkit semua. Makanya jangan terlalu mengonsumsi makan nasi, bisa beli yang beras baku, bisa maksudnya senang-senang begitu ya. Yang ketiga, mengurangi resiko terkena penyakit kardiovaskular. Penjelasannya, rutin melatih kebugaran jasmani dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah seperti penyakit jantung atau stroke. Kalau kita sering melakukan keral itu kita tidak bisa ini penyakit jantung tidak bisa serang pada kita. Kalau kita rajin berolahraga, rajin makan yang sehat. Yang berikut, menjaga kesehatan tulang seperti ibu omong tadi. Kalau kita rajin olahraga itu kita punya kekuatan tulang tuh kita akan tetap kuat. Misalnya pagi kita lepas, sore itu tuh kita punya tulang tuh akan tetap kuat. Yang berikut, mengurangi stres dan depresi. Stres itu misalnya kita senang pergi bermain terus orang tua larang atau apa, saya mau pergi main terus papa dan mama larang saya, itu tuh bisa menyebabkan stres kita. Yang berikut tentang komponen-komponen yang perlu kita perhatikan dalam kebugaran jasmani. Ada 7 komponen. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan itu kemampuan dalam
mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Misalnya, maksudnya kita bekerja sesuatu. Kan kita anak-anak tuh biasanya kerja, misalnya kita kerja apa ya, kita anak-anak yang biasa kita lakukan setiap hari. Kamu kerja apa setiap hari? Cuci piring. Nah, itu juga. Yang berikut daya. Daya itu kemampuan dalam mempergunakan kekuatan dengan maksimum dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan itu kemampuan dalam mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dengan waktu yang singkatnya. Yang keempat, kelenturan. Kelenturan itu kemampuan efektivitas dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan penyeluruhan tubuh yang luas. Yang kelima, kelincahan. Kelincahan kemampuan dalam mengubah posisi di area tertentu dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan, dari samping ke depan. Yang keenam, daya tahan. Kemampuan dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus. Yang ketujuh, daya tahan kecepatan. Kemampuan daya tahan dalam melawan kelelahan dengan batas-batas tertentu, di mana aktivitas dilakukan dengan intensitas tinggi. Oke. Sudah dengar semua penjelasan dari Ibu tadi? Sudah Bu, sudah Bu. Ada yang belum mengerti atau sudah mengerti semua? Sudah Bu. Oke. Kalau sudah mengerti, siapa yang bisa membuat kesimpulan di sini? Dari penjelasan Ibu tadi itu, siapa yang bisa buat kesimpulan? Kira-kira Ibu jelaskan apa dari tadi? Bilangnya sudah mengerti semua. Kalau begitu, Ibu yang buat kesimpulan ya? Ya Bu. Oke. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik dan tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani: umur, makanan, istirahat, jenis kelamin, dan keturunan. Sudah mengerti semua? Sudah Bu. Oke. Sekarang siap buku untuk istirahat. Istirahat, kalau ada bekal makan, kalau tidak ada bekal, kalau ada jajan makanan yang sehat Ibu. supaya perut jangan sakit. Oke. Siap sudah untuk istirahat. Satu orang untuk pimpin doa sebelum istirahat. Ponsa, doa dulu. Marilah kita berdoa. Amin.